Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, kita dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Semua berkat rahmat ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini beberapa testimoni dari sahabat kita terkait dengan amalan AMH dan juga wirid harian. Banyak sekali keberkahan yang Allah berikan melalui wasilah amalan-amalan tersebut. Di antaranya ada yang lunas hutang beliau, hutang pinjol beliau. Ada juga yang punya keberanian untuk bicara sama suami, yang tadinya berbohong sama suami ditutup-tutupi dari suami. Qadarullah, Allah berikan kemudahan lisan beliau untuk jujur kepada suami beliau, dan dilembutkan pula hati suami beliau untuk memaafkan kesalahan istrinya ya. Yang pertama dari Mbak Suciati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Win, semoga sehat selalu jenengan. Saya cinta sekali dengan AMH Umi. Saya merasa amalan-amalan ini benar-benar membuat hati orang-orang yang kita targetkan tunduk dan lembut pada kita. Beberapa nama saya sebutkan dalam amalan ini saat bermunajat. Alhamdulillah, semuanya Allah tundukkan hatinya. Salah satunya tetangga saya yang sulit sekali jika ditagih hutang, ngeles terus kayak bajai. Alhamdulillah belum lama ini dilunasi semua hutangnya, padahal hutang ini sudah hampir setahun. Orang ini terkenal kalau hutang nggak mau bayar, tapi alhamdulillah hutang ke saya 1,5 juta dibayar lunas. Ini berkat ridha Allah lewat amalan AMH dari Umi. Terima kasih ya Umi, sama-sama. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi yang punya piutang bisa dipraktekkan, coba amalan AMH-nya, insya Allah Allah ridhoi. Gak cuma yang punya piutang aja, yang punya hutang pun boleh dipraktekkan supaya yang penagihnya jadi lembut hatinya sehingga tidak terlalu menekan. Mbak Mirnawati, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sampaikan pengalaman saya juga ya Umi. Saya beberapa bulan yang lalu juga sering resah dan gelisah dengan kejaran hutang, yang semua itu saya lakukan tanpa sepengetahuan suami. Saya minjam pinjol Umi terakhir saat akhirnya saya jujur ke suami karena sudah nggak kuat, sudah mencapai 12 aplikasi, total semua 40 juta. Syok, marah, kecewa, dan sedih. Suami pas tahu hutang saya sempat mendiamkan saya semingguan, tapi alhamdulillah saya amalkan terus AMH. Akhirnya luluh juga hati suami. Tadinya nggak mau bantu, sampai akhirnya suami ajukan pinjaman di kantor 50 juta buat nutup semua pinjol saya dan beberapa hutang kecil-kecil yang suami tahu. Alhamdulillah Umi, setelah jujur memang Allah bukakan jalan pertolongan. Saya ikuti semua video Umi, saya resapi dan saya praktekkan untuk amalan yang senang wirid harian. Untuk amalan saya senang wirid harian Umi, AMH dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehari sebelum jujur saya geber zikir ini nggak terhitung. Alhamdulillah sekarang lunas hutang ya. Alhamdulillah. Memang jujur itu membawa berkah, bohong itu membawa musibah. Bohong itu tidak diridhoi Allah, jujur itu diridhoi Allah ya. Kalau yang masih belum berani jujur, nggak apa-apa, dikumpulkan dulu keberaniannya pelan-pelan. Minta izin terus sama Allah, minta kekuatan dari sisi Allah supaya bisa jujur kepada suami, kepada orang tua, kepada orang-orang sekitar gitu ya. Insya Allah jujur itu membawa berkah. Ya. Yang selanjutnya Mbak Andini Rasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, video ini dulu yang menyadarkan saya akan bahaya riba. Saya sampai saya hijrah meninggalkan riba. Belum lama ini lunas hutang saya yang riba hampir 30 juta di rentenir dan bank mingguan tanpa sepengetahuan suami. Saya nonton video Umi yang cara lunas hutang untuk perempuan. Dan saya renungkan bagaimana untuk jujur sama suami. Butuh waktu 3 bulan hingga saya mantap jujur ke suami dengan segala resiko. Awalnya suami marah pas tahu saya punya utang sebanyak itu.
Tapi demi Allah hutang itu sedikit-sedikit saya pakai nutup kekurangan kebutuhan hidup keluarga. Sebulan setelah saya jujur ke suami saya ajak saya ke Pak D-nya. Di sana saya disuruh cerita awal mula saya hutang hingga kelilit hampir 30 jutaan. Dan akhirnya hutang riba saya dilunasi Pak D-nya Umi, dilunasi Pak D-nya suami Umi, dengan kami berhutang non riba pada Pak D. Memang benar Umi, kami bayarnya semampu kami. Memang benar Umi, setelah kita mantapkan hati hijrah dari riba, memohon ampun dari dosa riba, jujur pada suami, barulah terbuka jalan pertolongan Allah. Alhamdulillah sekarang hidup tanpa kebohongan, hidup tanpa kejaran penagih. Nikmat sekali Umi. Buat teman-teman yang masih ragu untuk hijrah dari riba, ayo simak video Umi yang ini dan yang lainnya. Praktekkan. Yang masih bohongi suami, ayo simak video Umi dan praktekkan jujur sama suami. Insya Allah Allah akan turunkan ridhonya untuk kita. Umi Wiwin terima kasih banyak untuk semua motivasinya. Jazakillah khairan katsiran. Wajazakillah khairan katsiran. Semoga Umi segera berangkat umrah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ya kita menyimak Mbak siapa nih? Mbak Andini Rasita, Mbak Mirnawati. Kalau yang satu tadi Mbak Suci. Mbak Suci itu beliau yang punya piutang ya, bukan hutang. Nah, kita belajar dari Mbak Mirnawati dan juga Mbak Andini Rasita ya. Kalau Mbak Andini Rasita itu tadi beliau nonton video saya membuka mata hati pelaku riba ya. Karena banyak sekali pelaku riba ini nggak sadar sudah melakukan dosa besar ya, nggak sadar. Itu bahaya banget. Sudah melakukan dosa besar tapi nggak sadar, itu bahaya. Sudah melakukan dosa besar dan sadar kemudian bertaubat, taubatan nasuha, insya Allah Allah ridhoi. Tambah lagi kalau sudah melakukan dosa besar bernama riba, masih bohong pula sama suami ya. Ingat, ridha Allah ada pada ridha suami ketika kita sudah berstatus sebagai seorang istri. Jadi kalau panjenengan utangnya udah riba, masih bohong pula sama suami, double datu, double kill lah ya. Double tuh dosanya. Segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada suami, jujur ya. Dihimpun kekuatannya. Tadi kayak Mbak Andi ini, beliau mengumpulkan kekuatannya sampai 3 bulan baru mantap jujur sama suami. Dimarahi iya, mungkin dibentak iya, bahkan mungkin ada yang dipukul iya. Tapi setidaknya kalau kita sudah melakukan perintahnya Allah untuk jujur kepada siapapun, gak perlu takut dipukul, gak perlu takut diancam cerai. Kalau Allah ridho, insya Allah segala sesuatunya akan jadi baik gitu ya. Walaupun mungkin gak serta-merta langsung lunas hutangnya, setidaknya kita sudah melepaskan diri dari dosa bohong. Setidaknya kita sudah melepaskan diri dari dosa riba kalau kita sudah taubatan nasuha. Itu ya. Jadi nggak usah pikirin masalah nanti gimana utangnya akan tambah parah nggak, itu nggak usah dipikirin dulu. Yang penting lepas dulu dari dosa supaya Allah ridhoi. Tapi kalau panjenengan sudah ada sadar melakukan dosa dan masih terus melakukannya tanpa sadar, tanpa mau bersadar ya, tersadar, nah itu yang bahaya. Allah makin murka terhadap orang-orang seperti ini. Oke sobat winnerku, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.